Pertemuan kali ini dalam mata kuliah Business Plan, kita akan membahas mengenai modal bisnis. Banyak persepsi mengenai modal ataupun bagaimana cara untuk mendirikan bisnis. Oke, kita sekarang kaji apa saja yang bisa menjadi modal bisnis. Orang berbicara modal akan selalu membutuhkan uang, bahkan uang menjadi satu-satunya dalam modal bisnis. Benarkah itu? Ada juga yang berbicara bahwa enggak, skills, sumber daya manusia, kemampuan itu juga bisa menjadi modal. Bagaimana caranya untuk mempunyai skill atau apa saja skill itu? Nah, kita bahas ya mengenai modal bisnis. Pertama, sebuah fakta ingin saya informasikan bahwa ketika Anda mengetahui ada jaringan karaoke dari Innovista. Innovista sebuah jaringan karaoke dari artis Inul Daratista. Beberapa belum tahu, mungkin beberapa belum ngeh apakah atau siapakah pemilik dari Inul Vista itu? Apakah benar Inul ini memiliki semua karaoke Inul Vista yang ada di seluruh Indonesia? Atau jangan-jangan ada pengusaha yang mempunyai atau memberikan modal kepada ini? Ternyata pada faktanya usaha jaringan karaoke dari Innovista ini dimodali oleh seorang, gini ya, informasi yang saya temukan, adanya seorang pengusaha dari Korea. Pengusaha. Jadi kalau tampilan yang kanan, nah beliau ini orangnya yang saya ketahui namanya Kim Sung Koo. Beliau pengusaha Korea yang memberikan suntikan modalnya untuk mendirikan jaringan karaoke Innovista. Lalu teknisnya, pengusaha ini memberikan saham kepada Innovista agar apa? Agar terikat Inulnya untuk mengembangkan, untuk mau mengusahakan bagaimana jaringan karaoke ini optimal. Kan itu konsepnya. Maksudnya saya pengen cerita di sini. Yang jadi modal yang pertama bisa jadi di sini adalah ketenaran. Maksudnya Inul memiliki fanbase, Inul memiliki ketenaran sebagai penyanyi, maka diberikan saham oleh pengusaha Korea ini, dan nanti adanya pembagian saham di situ. Nah, poinnya di sini modalnya bisa jadi adalah ketenaran ataupun intangible asset, kata-katanya saya tiba-tiba hilang ya. Jadi maksudnya apa? Hal atau yang tidak kasat mata ya, ini itu punya brand, maksudnya kan ya, networkingnya bagus, punya nama baik. Nah, itu dianggap ada di Innovista oleh pengusaha ini, diajaklah kerjasama oleh beliau. Modal bisa jadi itu, intangible asset tadi. Modal bisa juga ya tangible asset yang dimiliki oleh pengusaha Korea ini, punya peralatan ya, misalnya kantornya, uangnya, idenya, bahkan modal jadi beragam. Setelah kita kerucutkan lagi yang saya ucapkan, modal yang bisnis yang pertama itu ide. Orang-orang yang biasa memberikan ide disebutnya sebagai kreator. Ide ini dikatakan mahal ya, mahal ide ini, karena ide ini menjadi modal untuk berjalannya sebuah bisnis. Bahkan ketika ide ini sudah masuk kepada hak cipta, maka mempunyai kekuatan tersendiri di mata hukum. Ketika kita ataupun Anda nanti mau menerima proposal bisnis plan itu, ada yang mau ngasih ide bisnis ke Anda, perhatikan nih apa net future value-nya. Maksudnya ke depannya kemungkinan progresnya seperti apa nih di proposal itu. Jadi bukan sekedar yang harus sekarang ataupun yang masa lalu. Ke depannya bagaimana kemungkinan. Itu perlu dipertimbangkan, perlu dilihat, perlu dipertanyakan seandainya ada yang memberikan proposal bisnis ke Anda ataupun Anda mau memberikan proposal bisnis ke orang lain. Anda perlu memperkirakan ke depannya bagaimana net future value-nya. Untuk orang-orang kreator atau yang punya ide-ide ini biasa diberikan nilai saham kepemilikan ide 5-20%. Bagaimana pengukuran besar kecilnya? Semakin kemungkinan berhasil diterapkan ide ini, semakin kemungkinan tinggi keuntungannya semakin besar pemilik ide. Jadi ketika
Anda mau melakukan bargaining position gitu untuk negosiasi, ya biasa rata-rata di 5-20%. Mengutip dari kata Tanner Christensen, seorang kreatif strategis, mengatakan ideas are worthless until you get them out of your head to see what they can do. Poinnya adalah ide itu sebatas ide, ada di pikiran, tapi bagaimana yang terpenting itu bisa diwujudkan. Maka dari itu ini berkaitan sama nanti modal bisnis yang lain. Return sama risk diperhitungkan, ditegaskan kembali ketika kita menerima sebuah ide bisnis. Semakin tinggi resiko, jelas pengembalian kan semakin besar, tapi diperhitungkan juga ini terukur nggak nih risk manajemennya. Contoh dari ide yang muncul lain dari pendiri dari Uber, Kalanick and Kemp. Dalam sebuah cerita dikatakan Kalanick and Kemp ketika itu baru pulang pertemuan gitu di hotel, katanya ada pertemuan di hotel, terus ini gimana mau nyari kendaraan umum mau pulang susah informasi, sehingga ketika oke, gimana kalau membuat sebuah transportasi bisa dipesan lebih cepat. Tapi ternyata bukan sekedar itu, bukan sekedar bahwa susah gosipnya gitu ya, susah nyari kendaraan umum. Tapi memang bahwa Kalanick and Kemp ini pada dasarnya mereka sudah punya alokasi uang dan sedang berpikir ide bisnis kemudian yang selanjutnya. Ini sebuah contoh yang ingin saya kemukakan bahwa ya ide bisnis itu menjadi penting untuk terciptanya sebuah model bisnis baru. Orang-orang yang punya ide atau sebagai kreator ini, kalau dalam bahasa keseharian saya ini punya kecerdasan tinggi itu visual spasial. Jadi ketika asalkan saya sebagai grafolog, saya deteksi kecerdasan potensi orang yang tinggi di apa. Orang-orang yang tinggi visual spasialnya ini menjadi orang-orang yang kreator ide. Tapi ya hati-hati, yang masalah perwujudan ini bisa banyak, tapi kalau belum diwujudkan, nah itu menjadi kendala sendiri. Orang-orang yang punya ide bahkan dicari oleh oleh venture capital. Jadi untuk dimodalin, ini bisa jadi motivasinya adalah bisnis atau juga CSR, corporate responsibility, tanggung jawab sosial dari perusahaan. Venture capital yang aktif dari referensi yang saya punya ada beberapa, misalnya ada 4 ini ya. East Venture, MTech, Reventure, ada juga Rewrite. Ini dimodalin dengan berbagai term and condition. Bisa dilihat nanti per kasusistis venture capital. Ini sedang mencari orang-orang yang punya ide brilian. Modal bisnis yang kedua adalah kemampuan, skills. Orang-orang yang kemampuannya baik, skills-nya baik, disebutnya pakar. Kalau tadi kreator, ini menjadi pakar kata kuncinya. Mengutip kata Mary K.S., people are definitely a company's asset. It doesn't make any difference whether the product is cars or cosmetic. A company is only as good as the people it keep. Poinnya apa? A company is only as good as people it keep. Orang-orangnya butuh punya kualitas. Orang-orang butuh kualitas. Ahli-ahlinya, banyak kemampuan yang optimal. Kemampuan ini bisa di skill teknis seorang chef misalnya, kan teknis masak. Orang yang tidak terbiasa, nggak punya kompetisi di sini, ya ngelihat api besar gini ya kabur. Daripada main air, kasih apa, gimana masak. Perlu skill teknis. Ketika buka restoran, jelas misalnya. Yang juga sama pentingnya sama skill teknis, satu bahkan dalam persepsi saya lebih penting. Nanti ada skill non teknis. Tapi sebelum ke sana, saya angkat dulu quotes dari Bobby Flay. Even if the chef has a good business head, his focus should be behind kitchen doors. A business partner should take care of everything in front of the kitchen doors. Bisnis adalah tim. Ingat lagi konsep yang pertemuan sebelum. Kita nggak bisa melakukan bisnis apapun itu sendiri. Ada pembagian tugas yang diperlukan. Ya, bagian tugas yang diperlukan. Makanya perlu tim yang solid di sini. Nah ini yang sangat pentingnya tadi, non-technical skill. Orang biasa mengatakan juga dengan soft skill. Hal terpenting dalam hal ini,
terlalu cepat. Ada selling skill, bagian untuk menjual kemampuannya, juga managerial atau leadership skill. Hal lainnya penting juga jelas, yang di checklist misalnya apa aja. Tapi ada 2 poin penting di referensi yang kita sepakati di mata kuliah bisnis plan ini, bagaimana untuk menjual, menawarkan gitu ya, dan bisa closing, dan juga untuk memanage dan memimpin. Modal yang lain yang penting, yang pertama adalah tangible asset. Poin yang pertama yang disebut tangible asset itu yang bisa disentuh, you can touch it. Yang keempat, modal yang terpenting adalah intangible asset, yang nggak bisa disentuh. Oke. Ada paten, ada brand, ada lisensi, ada hak cipta. Sedangkan tangible asset apa? Ke uang, ada tanah, ada kendaraan, ada gedung. Tangible asset. Ada 4 modal yang penting, yang perlu. Orang-orang yang punya tangible asset ini dikatakan tangible assets ini dikatakan sebagai juragan. Sedangkan yang punya intangible asset disebut sebagai primadona. Istilah aja untuk mudah. Orang yang punya tangible asset tadi dimiliki seandainya tadi dibagi dalam saham ya, ini memiliki mayoritas. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Ini mempunyai, seandainya ada resiko gagal, kemungkinan gagal terbesar ada pada pemilik tangible asset. Makanya pemegang saham mayoritas. Maksudnya agar nanti ada keuntungan, ya punya untungnya lebih besar juga. Hal yang wajar. Quotes dari Forbes, if you don't drive your business, you will be driven out of business. Bisnis yang setelah mengumpulkan tim yang handal, ini bisa itu ibaratnya bayi gitu. Perlu ditunggui, perlu diperhatikan sampai dengan kelahirannya. Oke, ketika janin, kelahiran. Karena untuk memastikan semuanya lancar, bukan sekedar cukup melakukan delegasi. Karena delegasi kadang-kadang masih ada yang nggak sesuai dengan harapan atau maksud kita. Jadi perlu dicek dengan rutin pendirian dari bisnis ini. Dalam berbisnis yang perlu diwaspadai, ada orang-orang yang memiliki prinsip menggunakan uang orang lain, others people money. Bahkan jadikan tulisan dalam buku-buku. Maksudnya apa? Ketika kita menemukan orang yang pas, bisnis soulmate kita yang seandainya kita melakukan atau menjadi investor, oke. Tapi perlu diwaspadai juga ada orang-orang yang niatnya bukan menguntungkan, malah merugikan kita, malah mengeruk keuntungan kerugian. Makanya saya pilih gambar ini dengan uang yang dibakar. Maksudnya dia menggunakan uang orang lain senang-senang gitu, tapi menjadi nggak jelas untuk pihak yang lain. Hati-hati memilihnya, nyalakan alarmnya. Kalau lupa alarmnya seperti apa aja, cek ya materi di pertemuan sebelum. Setelah mengetahui bahwa modal utama itu tadi ada ide gitu ya, ada skill, ada tangible, intangible. Nanti lebih jelas tentang intangible asset saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, karena itu cukup panjang juga, satu bahasan tapi yang cukup panjang. Dari 3 itu saja, ketahui modal Anda sebenarnya yang sudah ketahuan apa, yang dominannya. Karena ini penting untuk tahu, ketika Anda tahu modal Anda apa, Anda mencari tahu, perlu mencari orang yang lebih dominan di mana. Saya ngambil contoh dari Triwarsana, ada didirikan oleh Liam Shelbock, Helmi Yahi, dan Jedi Soherman. Di sini yang kuatnya di sebelah mana? Misal kita melihat Liam Shelbock kuatnya di tangible asset sama intangible, sedangkan Helmi Yahi kuatnya di idea sama skill. Jedi Soherman kuatnya di tangible asset juga dan intangible. Ini maksudnya kan jadi tim yang saling berkolaborasi. Jedi Soherman punya brand dengan Joshua anaknya. Sedangkan Liam Shelbock dengan tangible asset, uangnya, misalnya gedungnya, kendaraannya. Secara Helmi bagian ide dan skill. Nah, ketahui harapannya. Setelah tahu ini, ke depan Anda bisa mewujudkan modal bisnis Anda. Itu dia pertemuan kita mengenai modal bisnis di bagian pertama. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.